Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairoh. Saya mahasiswa semester 6 pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan Islam di dalam pemikiran filsafat Islam menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Ibnu Tufail. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Pada pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Nah, apa sih konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali? Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk insan yang sempurna atau membentuk manusia yang sempurna, baik di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi, balance di antara keduanya, antara dunia dan akhirat. Tidak berat sebelah, misalkan tidak berat ke dunia saja, atau tidak juga hanya berfokus kepada akhiratnya saja, tetapi rata di antara keduanya. Beramal dan beribadah di dunia untuk bekal hidup kelak di akhirat. Nah, jadi apa aja sih konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali? Di antaranya, yang pertama di sini ada peranan pendidikan. Di dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam. Karena pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa. Lalu yang selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk meraih kedudukan dan bukan pula untuk mendapatkan penghasilan. Karena apabila tujuannya bukan karena Allah, itu hanya akan mendatangkan sifat-sifat buruk seperti kedengkian, kebencian, bahkan permusuhan antara sesama makhluk Allah. Lalu yang selanjutnya di sini ada pendidik. Nah, Al-Ghazali di sini memaparkan bahwa seorang pendidik itu harus memiliki tipe ideal. Nah, apa saja sih tipe ideal menurut Imam Al-Ghazali? Nah, di sini menurut sudut pandang pendidik sebagai figur sentral, idola, bahkan seorang public figure atau seorang pendidik pun harus mempunyai kekuatan spiritual di mana peserta didik sangat bergantung kepadanya, sehingga ketika kita memiliki sifat tersebut kita akan dicontoh. Jadi ketika kita memiliki spiritual yang kuat, maka peserta didik pun akan mengikuti langkah kita. Sehingga Imam Al-Ghazali lebih menekankan bahwa pendidik harus memenuhi syarat-syarat kepribadian yang sempurna, baik di dalam tingkah ataupun perilaku, akhlak sehari-hari, bahkan di dalam beribadah. Lalu yang selanjutnya ada peserta didik. Nah, ciri-ciri peserta didik yang diharapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah para peserta didik ini dapat memuliakan pendidiknya dan dapat bersikap rendah hati, serta ketika belajar sebuah ilmu tidak hanya fokus di dalam satu ilmu saja, tidak hanya mempelajari satu ilmu terus-menerus, tetapi mempelajari beberapa bidang agar nantinya dia mau menguasai banyak ilmu-ilmu. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum. Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Di dalam hal ini, beliau menggunakan dua pendekatan di dalam membagi ilmu pengetahuan. Apa saja sih? Nah, yang pertama di sini ada pendekatan fikih. Lalu yang kedua ada pendekatan tasawuf atau akhlak. Sehingga corak pendidikan yang dikembangkan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Lalu yang selanjutnya ada konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Rushd. Konsep Ibnu Rushd
hanya memfokuskan pada kebebasan pemikiran manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dalam pendidikan Islam tanpa harus membatasi objeknya. Beliau berpendapat bahwa konsep pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd adalah sebuah pergulatan pemikiran pendidikan di dalam perspektif teori pengetahuan, yaitu mewakili sayap Burhani, Bayani, dan Irfani. Nah, apa sih sayap Burhani? Sayap Burhani adalah sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Teks suci lah yang mempunyai otoritas pengaruh untuk memberikan arahan serta tujuan dan arti kebenaran. Sedangkan rasio menurut metodologi ini hanyalah berperan sebagai fungsi atau sebagai pengawal bagi keamanan otoritas teks tersebut. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sayap Irfani? Sayap Irfani adalah model metodologi yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Berdasarkan dengan sasaran Bayani yang bersifat eksoteris, sasaran bidik Irfani adalah bagian esoteris atau bagian batin teks. Karena itu, rasio berperan sebagai alat untuk menjelaskan berbagai pengalaman spiritual tersebut. Lalu yang dimaksud dengan sayap Burhani adalah metodologi yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar runtutan nalar logika. Bahkan dalam tahap tertentu, interpretasi teks hanya bisa diterima apabila bertentangan dengan aturan logis. Lalu yang selanjutnya ada konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Sina. Apa saja sih konsepnya? Nah, di sini yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah pengembangannya yang lebih sempurna, yaitu pengembangan fisik, intelektual, serta budi pekerti. Nah, maksudnya ketika seseorang itu memiliki potensi di dalam dirinya seperti intelektualnya tinggi atau budi pekertinya bagus atau fisiknya yang kuat, itu harus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu tujuan dari pendidikan menurut Ibnu Sina. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum. Konsep Ibnu Sina tentang kurikulum didasarkan pada tingkat pengembangan usia anak didik. Jadi, ada kriteria-kriteria tertentu mengenai kurikulum yang akan digunakan di dalam satu lembaga yang disesuaikan dengan umur-umur atau usia-usia yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak disamakan cara mendidik anak usia kanak-kanak dengan anak usia remaja, itu berbeda cara pengajarannya, berbeda kurikulumnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada metode pengajaran. Metode yang ditawarkan oleh Ibnu Sina adalah yang pertama ada metode talqin, lalu ada metode demonstrasi, ada metode pembiasaan, keteladanan, diskusi, magang, dan terakhir ada metode penugasan. Lalu yang selanjutnya ada konsep guru. Nah, beliau mengatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang cerdas, guru yang beragama, guru yang mengetahui cara mendidik akhlak, baik di dalam mendidik anak, berpenampilan yang tenang, jauh dari bermain-main di hadapan muridnya. Jadi menjaga marwah,
karena seorang guru itu harus punya marwah atau rasa segan murid kepada gurunya. Ibnu Sina menjelaskan bahwa seorang guru tidak boleh memiliki muka yang masam. Maksudnya, seorang guru atau pendidik itu harus selalu tersenyum menyambut para peserta didiknya agar mereka bersemangat di dalam belajarnya, di dalam menuntut ilmunya. Serta jelas seorang pendidik pula harus memiliki sopan serta memiliki kesantunan di dalam berbicara. Konsep hukuman dan pengajaran. Sebenarnya Ibnu Sina itu tidak berkenan menggunakan hukuman di dalam kegiatan pembelajaran. Namun berdasarkan pada sikapnya yang sangat menghargai martabat manusia, beliau memperbolehkan hanya di dalam keadaan terpaksa. Hukuman ini dilakukan dengan cara yang amat hati-hati. Jadi tidak boleh main langsung hukum-hukum saja, tetapi menurut Ibnu Sina di sini kita ketika melaksanakan hukuman itu harus hati-hati. Memang benar dia sudah melakukan kesalahan yang fatal sehingga kita harus memberikan hukuman, dan efek dari hukuman tersebut hanya untuk membuat anak tersebut jerak saja, untuk agar dia tidak melakukan hal tersebut berulang-ulang dan tidak sampai tertanam di dalam mindset anak tersebut menjadi trauma kepada guru tersebut atau trauma terhadap pelajaran guru tersebut gitu. Ibnu Sina pun menyadari bahwa manusia memiliki naluri yang sangat ingin disayang, dan setiap manusia pasti tidak ingin diperlakukan kasar dan lebih suka diperlakukan secara halus. Konsep pemikiran Islam yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Tufail. Nah, pada konsep ini Ibnu Tufail mengemukakan bahwa ada dua komponen. Yang pertama ada sumber dan ada metode. Terkait dengan sumber pengetahuan, Ibnu Tufail pun membagi menjadi dua bagian, yakni sumber insani atau fisika dan sumber ilahi atau metafisika. Yang pertama ada sumber insani, yaitu fisika, yakni terdiri dari dua. Yang pertama rasio atau akal, dan yang kedua dari indera atau pengalaman, yaitu dari hasil indera penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan indera penciuman. Lalu yang kedua di sini sumber ilahi atau metafisika. Nah, di sini juga terdiri dari dua komponen, yaitu intuisi atau ilham, dan yang kedua wahyu, yaitu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang selanjutnya di sini Ibnu Taufil mengemukakan ada metode. Ada 3. Yang pertama metode yang berdasarkan rasio, yaitu metode yang di dalamnya ada tindakan komparasi dan eksperimen. Lalu yang kedua ada metode yang berdasarkan kepada indera, yang mana di dalam metode tersebut ada tindakan pengamatan, peniruan, dan penyerupaan. Nah, yang terakhir ada metode berdasarkan kepada intuisi atau jiwa, yaitu yang di dalamnya terdapat tindakan refleksi dan penyerupaan amaliyah imateri, penemuan, dan penyerupaan yang digunakan untuk mencapai derajat tertinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.